Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di channel kami Gus El Official. Kali ini saya akan sharing mengenai beberapa testimoni atau lebih tepatnya Q&A sahabat ya, question and answer dari penonton Gus El Official, di mana di sharing kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari penonton Gus El Official mengenai testimoni atau mengenai keluh kesahnya dalam mengamalkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apakah komentarnya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Baik sahabat, langsung saja di komentar yang pertama, yaitu dari Anggi Nugraha. Beliau memberikan komennya begini: dari dulu saya selalu membaca sholawat. Saya tidak kaya, tapi selama hidup alhamdulillah saya selalu mempunyai uang, tidak pernah kosong. Alhamdulillah. Jadi saudara kita ini sahabat, beliau selalu membaca sholawat, istiqomah membaca sholawat. Walaupun tidak kaya katanya, tapi beliau diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, inilah yang disebut dengan tidak perlu banyak uang untuk mengabulkan hajat-hajat kita, tapi cukup Allah mengabulkan hajat kita, maka sebenarnya kita telah menjadi orang yang kaya sahabat. Contoh misalkan kita income penghasilan pas-pasan, kita ingin umroh, ingin beli rumah misalkan, kita tidak punya uang, tapi dengan keyakinan, dengan wasilah sholawat kita tetap meminta kepada Allah, dan pada akhirnya dikabulkan sahabat. Betul kita tidak dikasih uang untuk umroh, betul kita tidak diberi uang untuk membangun rumah misalkan, tapi ternyata ada yang mengumrohkan kita, ada yang memberikan kita rumah misalkan. Maka inilah yang disebut dengan orang cukup sahabat. Tidak punya uang, tapi segala hajatnya, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi pada saudara kita ini, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa seperti sahabat kita yang komen ini sahabat. Amin. Nah, di komentar yang kedua ini dari Dila Afriani. Beliau mengatakan, ibuku setiap hari sholawat 5.000 kali. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah panggil untuk bisa umroh, dan dananya melalui adikku yang rezeki berlimpah ruah. Alhamdulillah sahabat. Ini bagi orang yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak terlalu percaya terhadap fadilah sholawat, terhadap wasilah bertawassul melalui amaliyah-amaliyah kita, mungkin mengatakan ya pantas saja misalkan wong anaknya itu, adiknya punya rezeki, adiknya adalah orang kaya misalkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman sahabat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Bisa saja adiknya kaya, bahkan jangankan adiknya, anaknya sekalipun sahabat, walaupun kaya, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak dituntun hatinya untuk mengumrohkan ibunya ini sahabat, maka sampai kiamat pun tidak akan pernah mengumrohkan sahabat. Kenapa? Karena semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntun hati adiknya ini untuk bisa memberikan umroh kepada ibunya itu sahabat. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan sahabat. Ini komentar yang kedua. Kita lanjut kepada komentar yang ketiga dari Nura Nama. Mungkin sholawatnya 5.000 kurang, genapi 1.000. Kalau belum terkabul, mungkin dosa kamu besar, tapi terus bersolawat, jangan putus asa. Jadi ini sebelumnya ada komentar mungkin sahabat ya, beliau menjawab komentar dari penonton yang lain yang mungkin mengatakan kenapa riyadhahnya belum berhasil, kenapa solawatnya belum membuahkan hasil. Maka beliau menjawab, mungkin solawatnya 5.000 kurang, genapi 1.000. Kalau belum terkabul, mungkin dosa kamu besar. Jadi terima kasih sarannya. Betul, memang bisa jadi besarnya dosa-dosa kita itu memang menghalangi doa-doa kita sahabat. Nah, dengan membaca sholawat, sabda Rasulullah,
Man shalla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka sallallahu alaihi biha asyra. Allah memberikan solawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Wa huttat biha asyru sayyiatin, dan diampuni, dihapus 10 dosa-dosanya sahabat. Dalam artian ini dosa kecil. Kemudian juga wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan diangkat 10 derajatnya oleh Allah sahabat. Jadi jangan khawatir, dengan kita bersolawat insya Allah dosa-dosa kita juga akan diampuni. Kemudian yang keempat ini sahabatnya, mungkin bacaan solawat saya selama 4 tahun setiap hari 1000 kali, tapi kenapa saya malah anjlok terus? Keyakinan akan berkah solawat saya yakin, tapi kenapa? Nah, ini nyambung pada yang di depan, pada yang jawaban yang sebelumnya sahabat, komentar sebelumnya, di mana penyebab doa-doa kita, hajat-hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah melalui wasilah salawat ini belum juga dikabulkan. Salah satunya mungkin adalah banyaknya dosa-dosa kita sahabat. Karena itu di video saya sebelumnya, sebelum kita berdoa, sebelum kita beriadah kepada Allah, maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita itu bertaubat kepada Allah dengan cara mandi taubat, kemudian sholat taubat, dan membaca istighfar. Istighfarnya ini bisa 100 atau 400 kali sahabat, tergantung keikhlasan hati kita masing-masing. Kalau kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh atas kesalahan-kesalahan kita, tentunya yang tahu kesalahan ini hanya diri Anda sendiri sahabat. Nah, barulah kemudian berdoa kepada Allah. Kita membaca sholawat, membaca Al-Quran, sholat hajat, sholat tahajud, kita kerjakan semuanya dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah dengan cara seperti ini semua doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah sahabat. Jadi jangan berprasangka buruk dulu terhadap Allah, tapi introspeksi diri. Dosa apakah yang pernah kita perbuat dan apakah sudah kita lakukan pertaubatannya kepada Allah sahabat. Kalau kita sudah bertaubat, kita sudah berdoa, maka langkah selanjutnya adalah tinggal yakin saja sahabat. Kita hanya tinggal yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Yang paling akhir setelah yakin, kita itu tawakal sahabat. Telah kita ulangi berulang kali sahabat ya, kita itu berdoa mengemis memohon pertolongan Allah. Yang namanya ngemis, maka harus ada di pikiran kita, di dalam hati kita bahwasanya dikabulkan atau tidak, itu apa kata Allah. Karena memang kita itu meminta, yang pasti kita sudah punya keyakinan bahwasanya kalau meminta kepada Allah pasti dikabulkan. Mengenai dikabulkannya itu kapan dan gimana caranya, maka apa kata Allah sahabat. Tidak bisa kemudian kita misalkan kita dikejar hutang, naudzubillah misalkan 1 bulan lagi, kemudian kita beriadah sekarang, dan ketika bulan mendatang Allah masih belum kasih kita rezeki, kemudian kita mengeluh, ya Allah kenapa kok belum dikasih rezeki. Maka ini namanya belum tawakal sahabat. Yang namanya tawakal itu ketika kita sudah berdoa, maka apa kata Allah sudah. Seandainya pun bulan itu tidak dikasih rezeki, padahal sudah waktu temponya, saya yakin sahabat, insya Allah Allah akan memberikan yang pasti yang terbaik bagi kita. Coba kita pikir kembali, kita introspeksi kembali. Apakah betul Allah memang tidak mengabulkan doa-doa kita? Dan saya yakin tidak mungkin sahabat. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan kalau cara-cara kita sudah benar dan tepat tentunya. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan komentar-komentar dari sahabat-sahabat kita ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri khususnya sahabatnya, juga bagi penonton Gus El Official semua. Dan silahkan bagi yang punya pengalaman spiritual mengenai hikmah sholawat, hikmah amaliyah-amaliyah yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita tebarkan melalui channel ini agar bertambah kebaikan-kebaikan, agar bertambah saudara-saudara kita yang juga bisa mengamalkan, meyakini tentang fadilah berdoa wasilah sholawat ini sahabat. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.